Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa Indonesia menuju kemakmuran. Walaupun terjadi komunikasi dengan semua, termasuk dengan Gerindra, teman-teman Gerindra, tapi nanti pada waktunya baru kita ngobrol agak tepat. Mas RK sah-sah saja untuk dicalonkan partai politik. Tetapi PD Perjuangan juga memiliki suatu mitra-mitra strategis. Bukan tidak mungkin dalam skala ekstrim, keduanya bisa saja dijegal untuk tidak mendapatkan tiket. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Ridwan Kamil akhirnya on the way Jakarta, sempat tarik-menarik antara berlaga di Pilkada Jawa Barat atau Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto akhirnya memastikan RK maju di Jakarta. RK diwacanakan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, yakni koalisi partai pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 plus partai-partai lain yang dilobi untuk turut mendukung mantan gubernur Jawa Barat itu. Bila Nasdem, PKS, dan PKB jadi mendukung Ridwan Kamil, maka Anies Baswedan terancam gagal mendapatkan tiket dan Pilkada Jakarta hanya menyisakan satu pasangan calon melawan kota kosong. Ridwan Kamil on the way Jakarta, Anies Baswedan terancam dijegal. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu persatu dari yang paling ujung kanan. Ada Effendi Koiri, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat malam Gus Coy. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Khalid. Selamat malam. Assalamualaikum. Mas Khalid. Waalaikumsalam. Ada Ketua Bapilu Partai Golkar Maman Abdurrahman. Selamat malam Bang Maman. Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam masyarakat Indonesia. Ada Ketua Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Adian Apitupulu. Selamat malam Bang Adian. Malam, merdeka. Oke, dan Direktur Eksekutif dari Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam Nana, selamat malam penonton CNN. Dan seperti biasanya, sebagai bentuk partisipasi dari pemilih muda yang jumlahnya nanti di Pilkada Serentak 2024 itu lebih dari 52%. Kami selalu melibatkan teman-teman pemilih muda dan malam ini yang bergabung langsung di studio CNN Indonesia adalah Himpunan Mahasiswa Politik dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Ini berarti konstituennya Kang Ridwan Kamil yang mungkin kehilangan karena Kang Emil udah on the way ke Jakarta. Nanti teman-teman dari Himapol UIN Sunan Gunung Jati bisa menyatakan pendapat, mempertanyakan kepada para narasumber tentang topik kita pada malam hari ini. Sebelum saya ke para narasumber, saya akan putarkan dulu ini pernyataan paling gres, paling baru yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan juga Ketua Harian Partai Gerindra. Kita dengarkan sama-sama. Pilkada DKI Pak. Kenapa? Pilkada DKI on the way kan? Pak, pertimbangan Golkar melepas jabat gimana Pak? Kenapa? On the way to DKI. Pak, kapan ketemuan lagi Pak? Kenapa? Pak, yang dimaksud Kim Plus itu apa aja Pak? Apanya? Kim Plus itu maksudnya? Kim plus partai lain. Pak, kan selama partai ini... lainnya siapa aja Pak? Nanti ya, to be announced. Pak, kan selama ini Pak Yusuf Hamka yang digadang-gadang Golkar maju di DKI. Kemudian belakangan Pak Deddy Mulyadi akan maju di Jabar dan akhirnya Pak RK katanya diisukan bakal ke Jakarta. Lantas Yusuf Hamka bakal gimana? Ya, nanti kita lihat. Ya, terima kasih. Kapan pertemuannya Kim Plus Pak? Wah, itu Kapan Pak masih diumumkannya Pak? sebelum tanggal 27. Terima kasih. Ya, insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Biasa Kim Plus ini plusnya siapa aja? Sama, nanti sehari 2 hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Artinya sehari 2 hari ini deklarasi ya Pak? Sehari 2 hari ini dalam rangka Deklarasi. bukan, kita melakukan sinkronisasi dengan partai Kim dan plusnya. Oke. Dihadiri sama Pak Prabowo juga ya Pak? Plusnya lebih dari satu. Yang nggak ada tukar guling, yang ada bagaimana menyinkronkan Kim dan plusnya untuk membangun Indonesia yang lebih maju ke depan. Dan di daerah khusus Jakarta.
Itu tadi pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad soal kepastian bahwa Ridwan Kamil on the way ke Jakarta. Saya mau langsung ke Bang Maman. Bang Maman, berarti ini sudah fix ya di internal Kim, di internal Koalisi Indonesia Maju bahwa memang Kang Emil satu-satunya nama yang didorong di Pilgub Jakarta. Ya, alhamdulillah seperti tadi sudah disampaikan, Partai Golkar bersama-sama dengan Kim kita mendorong Mas Ridwan Kamil. Namun kan memang kalau tadi pertanyaannya plus ataupun siapa wakilnya, yang tadi kita harus sampaikan bahwa semua itu pasti nanti akan terbangun proses komunikasi politik antara Partai Golkar dengan teman-teman Kim, dan juga kalau memang ternyata PDIP mau bergabung dengan kita, alhamdulillah dengan senang hati. Artinya semua jadi proses... Kim plus PDI Perjuangan maksudnya? Ya artinya gini, politik ini kan dinamis. Tadi seperti dari awal saya bilang bahwa tidak ada yang bisa memprediksi situasi politik ini karena dinamikanya menjelang pendaftaran tanggal 27 itu pasti semakin hari, semakin mepetnya waktu akan semakin dinamika, akan semakin tinggi. Artinya semangat yang ingin kita lakukan adalah semakin banyak yang bergabung, semakin banyak yang mendukung, tentunya itu baik untuk keberlangsungan kepentingan DKI ke depan. Pasca terpilih kalau memang diizinkan oleh Allah. Apa yang membuat Golkar akhirnya mau mengalah mengirim Ridwan Kamil ke Pilkada Jakarta? Kita tahu bahwa berbulan-bulan kemarin Golkar sangat bersikukuh bertahan bahwa RK ini harusnya ke Pilgub Jabar. Apa yang membuat akhirnya berubah? Begini Mbak Nana, saya pikir nggak ada yang bersikukuh ya. Semua ini kan dari awal selalu kita bilang bahwa proses komunikasi politik kita lakukan dan kita jalankan dengan semua pihak. Artinya dinamika-dinamika itu pasti berproses terus tuh Mbak. Nah sampai pada titik hari ini, ya ini sudah menjadi sebuah keputusan dan kami sebagai kader Partai Golkar melihat keputusan ini ya kita harus istiqomah jalankan keputusan ini. Jadi saya rasa nggak ada yang ini, namanya proses dinamika. Dan yang harus dipahami juga begini, memang ada sesuatu yang relatif agak berbeda dengan pasca Pilpres 5 tahun sebelumnya, bahwa kami yang ada di Koalisi Indonesia Maju memiliki kepentingan dan kesepemahaman untuk membangun linearitas. Jadi kita ada sebuah semangat besar bahwa kita semaksimal mungkin ingin menyamakan antara Pilpres dengan Pilkada provinsi terutama, karena distribusi program itu kan kalau pemerintahan provinsi itu kan sebetulnya perpanjang tanganan pemerintah pusat. Artinya harapan kita 5 tahun ke depan perlu dipahami oleh publik bahwa kita ingin membangun sebuah linearisasi agar distribusi program, kesamaan frekuensi dalam membangun Indonesia 5 tahun ke depan itu bisa terbangun melalui momentum pilkada ini. Baik, tapi yang kami dengar informasinya adalah kenapa akhirnya Golkar mau mengalah mengirim Ridwan Kamil ke Jakarta, karena ini memang permintaannya Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi secara langsung kepada Ketua Umum Anda Pak Erlangga. Saya pikir aspirasi dari semua pihak kita tampung. Aspirasi dari Mas Adian, aspirasi dari Mas Toto. Berarti memang betul ada aspirasi dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo supaya RK dikirim ke Jakarta. Termasuk juga aspirasi dari Mbak Nana kita tampung juga. Jadi saya pikir semua aspirasi, semua permintaan, semua permohonan, semua saran itu kita tampung. Dan setelah kita elaborasi, memang insya Allah ini yang terbaik. Ya, untuk memang, masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Jakarta. Berarti memang ada aspirasi, ada permohonan yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi kepada Ketua Umum Anda agar Ridwan Kamil ke Jakarta saja. Bukan permohonan lah, aspirasi. Ya tadi kan Anda mengatakan ada aspirasi, permohonan, permintaan. Nggak ada, Mbak Nana aja. Iya ada permohonan. Mbak Nana kayak pengen banget dimohon-mohon. Enggak, aspirasi berarti betul ya, ada aspirasi yang datang dari Pak Prabowo dan juga dari Pak Jokowi kepada Ketua Umum Anda. Saya rasa, dan malah kami senang menampung semua aspirasi. Bahkan nanti habis ini aspirasi dari Mbak Nana pun saya tampung nanti. Ya, berarti benar ya ada aspirasi kebaikan ya. Masyarakat Jakarta. Nggak dibantah berarti benar dong. Memang benar. Oke, berarti memang betul ada aspirasi dari Presiden Jokowi dan dari Pak Prabowo kepada Golkar, kepada Ketua Umum Golkar supaya Ridwan Kamil ke Jakarta. Begini Mbak Nana, saya harus sampaikan aspirasi dari semua pihak. Malah alhamdulillah kenapa saya akhirnya mau datang ke CNN, karena saya juga berharap ada aspirasi dari teman-teman CNN. Kebetulan kan wilayah CNN kan di DKI Jakarta, jadi kita ingin media itu watchdog ya, pilihan keempat demokrasi. Kita nggak kita memberikan aspirasi yang harusnya didengar oleh partai politik. Oh harus dong, masa ada aspirasi nggak kita dengar? Saya mau ke Gus Coy, ke Gus Coy, bahwa tadi Ketua Harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko menyatakan bahwa anggota Kim Plusnya ini yang akan mengusung Ridwan Kamil jumlahnya lebih dari 1. Tadi juga Bang Maman menyampaikan bahwa kalau bisa semakin banyak partai yang bergabung dalam Kim Plus ini. Pertanyaan saya, Nasdem masuk ke dalam Kim Plus itu ya?
Sudah masuk ke dalam Kimples itu? Nasdem sudah mendeklarasikan Mas Anies untuk calon gubernur DKI. Dan mudah-mudahan konsisten sampai pencalonan. Saya kira konsistensi ini juga diharapkan masyarakat. Untuk mencalonkan Anies, saya kira bukan sekedar kepentingan Nasdem, tapi kepentingan demokrasi. Sekaligus kepentingan rakyat Jakarta yang sudah punya bukti bahwa selama 5 tahun dia memimpin dengan baik, tinggal melanjutkan yang baik-baik itu. Nah, kita berharap di dalam pilkada ini kita melakukan proses politik sampai melahirkan pemimpin politik, proses niatnya baik, prosesnya baik, kemudian setelah itu melahirkan pemimpin yang baik. Jadi kita ingin semuanya halal, tidak saling menjegal, tidak saling semua saya kira ingin maju, negara ini kita ingin maju. Tapi perspektif maju, persepsi maju, jangan hanya dimonopoli oleh kekuasaan atau yang sedang berkuasa. Dimonopoli oleh kekuasaan itu maksudnya oleh Kimples itu bagian dari monopoli? Maju ya, enggak, ini pengertian umum ya, jangan ditarik langsung ke situ. Jadi rakyat juga ingin maju, ya. Maju dengan persepsi mereka, dengan pilihan-pilihan dan keyakinan pemimpin mereka siapa yang bisa memajukan mereka. Nah, oleh karena itu Jakarta ini saya kira harus ditampilkan dengan demokrasi yang sehat, demokrasi yang rasional, ya jangan kalau ada kotak, kalau di Jakarta terjadi kotak kosong itu bahaya. Ini demokrasi. Apa ini yang kita mau kita berikan contoh kepada generasi yang akan datang ya. Baik, Gus Coy tadi Anda mengatakan bahwa jangan sampai ada yang dijegal, berarti memang ada upaya penjegalan terhadap salah satu tokoh. Ya itu harapan, itu harapan. Saya kira banyak rakyat yang berharap seperti itu. Jadi Nasdem sudah ditawari masuk Kimples belum? Jadi gimana? Kok jawabannya sudah ditawar masuk Kimples? Saya nggak tahu, nggak tahu. Tapi tadi saya sampaikan kita berharap ketua umum partai, ada tawaran partai, dan semuanya berada pada sikap konsisten, komitmen. Kita sudah mendeklarasikan Anies, kita lanjutkan. Tapi memang ada tawaran ke Nasdem untuk masuk ke Kimples. Saya nggak tahu siapa yang saya jelaskan ya. Kalau tadi Anda mengatakan nggak tahu, saya agak ragu. Ketua DPP Nasdem nggak tahu. Karena wartawan aja tahu. Kami dapat informasi bahwa ada lobby berkali-kali yang dilancarkan ke Partai Nasdem. Kalaulah saya tahu kan nggak harus saya katakan. Ada pertemuan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad selama 4 jam di Nasdem Tower hari Kamis tanggal 1 Agustus. Kemudian tanggal 2 Agustus hari Jumat Pak Surya Paloh diundang ke istana untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Itu bagian dari lobby-lobby nggak untuk masuk ke Kimples? Pak Surya kan biasa diundang ke istana, telepon seknek atau kabinet ya sekretaris biasa kan? Karena memang Pak Surya masih berada atau Nasdem masih berada pada koalisi pemerintahan sekarang. Itu wajar aja. Kami tahu apa yang dibicarakan di dalam. Kami dengar bahwa memang bagian dari lobby-lobby itu, pertemuan-pertemuan itu adalah bagian dari lobby-lobby untuk Nasdem bergabung ke Kimples dan mencabut dukungan ke Anies. Nggak tahu saya, kalau itu saya nggak tahu. Jadi ketua DPP nggak tahu ya, wartawan jauh lebih tahu ya ternyata ya. Wartawan juga belum tentu benar itu. Tapi benar nggak ada pertemuan itu bahwa Pak Prabowo, Pak Surya Paloh ketemu Pak Jokowi di istana, Anda membenarkan? Ya biasa lah, kalau bertemu kan biasa. Kan beberapa kali ada pertemuan juga, itu kan biasa. Bahwa ketua harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko 4 jam di Nasdem Tower tanggal 1 Agustus itu juga hal yang biasa ya. Ya silaturahmi kan bagus. Silaturahmi bagus. Silaturahminya lama ya, 4 jam ya. Lo bisa sehari semalam silaturahmi. Batas silaturahmi itu bertamu itu kan 3 hari. 3 hari harus dilayani dengan baik ya. Apalagi hanya sekedar 4 jam. Boleh, bagus. Kalau Gus Coy nggak mau terbuka bahwa Nasdem sudah ditawari Kimples, tapi silaturahmi antara Gerindra dengan Nasdem, antara Pak Jokowi dengan Nasdem terus terjalin. Saya mau tanya ke PKS, ke Mas Khalid, apakah PKS juga ditawari untuk masuk ke Kimples? Karena partainya katanya ini plusnya lebih dari 1. PKS salah satu yang ditawari nggak? Justru tawaran itu sebenarnya sebelum PKS mendeklarasikan Anies Sohibul Iman ya. Berarti ada tawaran? Udah ada. Untuk bergabung ke Kimples? Iya saat itu. Jadi
tawaran itu ada dan kita bermusyawarah di DPP ya pimpinan menyerap aspirasi dan diputuskanlah kita memutuskan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Jadi jawaban atas tawaran Kim Plus itu ya, betul. mendeklarasikan dan Anies itu Sohibul Iman. dideklarasikan pada tanggal 25 Juni. 25 Juni. Jadi begini, saya memulai dulu dengan yang kita sudah lakukan ya. 25 Juni PKS melalui Presiden PKS Bapak Ahmad Syaihu mendeklarasikan ya untuk mengusung Anies Sohibul Iman. Tapi di sini ada sebuah tanda kutip ada termnya di mana kita sampaikan. Jadi sebelum Anies Sohibul Iman di launching, ya, waktu itu kita juga sudah ketemu dengan Pak Surya Paloh. Oke, dan sudah salaman ya, di Nasdem Tawar kita punya beritanya sudah shake hand juga dengan Pak Surya Paloh, kemudian dengan Mas Anies juga sampaikan. PKS sebagai partai pemenang di Jakarta, kita usung nih Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Dan kita meminta kepada Mas Anies untuk lengkapi, genapi 4 kursi ini. Kan kita ada 18 kursi di Jakarta. Ya. Kurang 4 kursi. Kurang 4 kursi. Nah, kita meminta kepada Mas Anies, ini kita sudah siapkan 18 kursi, tolong genapi 4 kursi. Ya. Sehingga, nah inilah yang kemudian kita mohon. Sebenarnya kita kan ada 500 pilkada dan itu hal sangat biasa sekali ketika kandidat dia yang harus memastikan mendapatkan tiket itu berlayar gitu kan. Nah, PKS sudah ngasih 18 dan tinggal digenapi. Nah, di sini kemudian kita menyambut baik dari Nasdem. Nah, sebenarnya saat ini kita sedang menunggu secara official dari Nasdem secara tertulis. Ya. Ibaratnya sekarang ini kita sudah kasih term waktu. Kita waktu itu sudah sampaikan jadi kepada Mas Anies. Jadi sekarang masalahnya adalah menunggu Nasdem. Ya. Nasdemnya belum ngasih jawaban atas secara lisan proposal Secara lisan iya. Tapi maaf Gus, jadi secara tertulis, secara SK belum diberikan. Nah, problemnya adalah di awal ketika kita menyampaikan bahwa Anies Sohibul Iman ini kita ingin per 4 Agustus itu sudah ada kejelasan. Nah, ibarat main bola nih sekarang itu udah extra time. Kita dengar PKS sulit sekali nih berkomunikasi sama Nasdem. Nasdemnya nggak mau diajak-ajak ketemu nih pasca deklarasi, benar nggak? Kalau by phone dan sebagainya kita sudah iya, tapi ketemu nggak mau katanya. Ya, belum mau, mungkin belum ada waktu. Waktunya aja belum cocok, aja belum cocok. Jadi PKS merasa bahwa Nasdem mulai lari-larian gitu. Ya, saya sih berhusnuzon ya. PKS dan Nasdem bisa berlayar bersama. Iya, jadi husnuzon banget loh. Betul, harus berhusnuzon dong ya. Berprasangka baik bahwasanya ini bisa kita tindak. Tapi khawatir nggak bahwa ada makanya di sini sudden death nanti sudden start di belakang. Makanya tembakan akhir dari Nasdem. Kan dalam politik ini tidak boleh kita nggak ada uncertainty, ketidakpastian. Makanya PKS memberikan deadline 4 Agustus kemarin agar segera ini ada kejelasan. Udah lewat. Makanya sekarang kita beri extra time gitu kan. Dan dinamika yang ada inilah yang kemudian kita harus baca itu seperti apa ke depannya. Silakan Gus Coy, bahwa ini ada kekhawatiran Nasdem mulai lari-larian. Kayak serius nih, udah mulai. Masih ada waktu. Jadi memang sengaja diulur sama Nasdem? Atau gimana sih? Tidak sengaja mengulur atau sengaja. Ini tinggal nunggu waktu aja. Tinggal nunggu waktu. Cari momentum yang tepat. Momentum yang tepat itu kan hari itu ada maknanya. Weton ada maknanya. Tanggal ada maknanya. Kita nunggu. Iya, nunggu waktu. Tapi sebetulnya Nasdem serius nggak sama PKS menerima itu pasangan aman itu Anies Sohibul Iman? Kita berharap Nasdem konsisten. Kita berharap Nasdem menampilkan pilihan untuk rakyat yang terbaik. Nah, berharap. Kita berharap. Ini harapannya pesan pribadinya ke Nasdem kayaknya kalau menurut. Semua, saya kira harapan masyarakat juga harus. Kayaknya di atas goyang, jadi Gus Coy menjuarakan ini ke publik kayaknya. Iya. Kita berharap semua. Jadi ada mulai ketidakkonsistenan di elit Nasdem. Kita harus menyerap aspirasi rakyat ini dari mana saja, termasuk dari anak dari itu. Iya. Di Jakarta kasih pilihan kader-kader terbaik bangsa. Ada Anies, ada RK, saya kira itu menarik, itu bagus. Ada Basuki Cahayapurnama. Ada Basuki Cahayapurnama, wah itu top. Biarkan mereka bertarung ya, dengan proses demokrasi yang benar. Betul. Jadi pesannya untuk elit Anda konsisten. Semua untuk semuanya. Jangan goyang. Untuk semua, jangan ada yang goyang ya. Kita berharap semuanya. Kayaknya itu pesan untuk elit langsung sini. Tapi saya mau kembali lagi ya, Mas Khalid. Tadi Anda sudah mengakui bahwa memang ada tawaran dari Kim untuk PKS bergabung menjadi Kim Plus. Yang kami dengar untuk menjadi pasangan dari Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta itu adalah putranya dari Ketua Majelis Suro Salim Segaf Al Jufri, ada Habib Idrus.
yang ditawari untuk menjadi pasangannya Ridwan Kamil. Itu betul ya? Kalau tawaran sampai spesifik seperti itu tidak dengar saya. Saya tidak mengetahui, tidak mendengar. Oke. Jadi apa yang sudah kita lakukan dengan pasangan aman ini, kan kita sudah sampaikan kepada mitra-mitra kita seperti Nasdem dan PKB. Nah, sehingga ketika batas waktu itu 4 Agustus sudah lewat, kita di PKS akan mempertimbangkan ini kepastian ke depan mau seperti apa aman ini. Kalau nggak tahapannya sampai detik ini masih tahapan ke sana. Belum sampai bagaimana kita akan gabung Kim plus atau wakilnya siapa, enggak. Tapi bagaimana kita ingin memastikan apakah aman ini bisa berlayar atau tidak. Tapi pertanyaan saya, tawaran dari Kim untuk PKS bergabung itu memang menawari Cawagup DKI itu ada. Komunikasi dengan Kim kami terbuka. Memang ada tawaran itu ya? Tidak ada masalah. Meminang PKS untuk berpasangan dengan Kan sudah saya sampaikan, tawaran itu bahkan jauh sehari sebelum kita mendeklarasikan aman. Tawaran itu sudah ada sebelum itu. Jadi saya pikir komunikasi politik dengan semua pihak, kita bisa buka di Jakarta ini. Gitu. Tapi kita punya prioritas dong. Prioritas kerja kita adalah bagaimana pasangan aman ini berlayar. Selain tawaran menjadi Wagub DKI, kabarnya ada tawaran juga di kabinet. Ini udah tahu banyak dari mana, sumbernya mana gitu. Nggak, bener nggak? Maksudnya apanya nih? Untuk masuk ke koalisi pemerintahan. Jadi begini, kalau masalah koalisi pemerintahan itu kan pernah disampaikan juga sama Presiden PKS ya. Sebenarnya kita itu di dalam atau di luar pemerintahan itu kami siap. Ya, jika masalahnya sekarang ini sampai detik ini belum ada juga tawaran untuk masuk dalam kabinet kan. Sehingga kita tidak berandai-andai. Oh, jadi tawarannya baru menjadi Wagub DKI aja ya? Tidak berandai-andai terkait apakah kita masuk atau di dalam pemerintahan. Tapi prinsipnya PKS siap, di dalam siap, di luar kami juga siap. Oke, saya mau ke Mas Toto. Mas Toto nanti baru saya lempar lagi ke ini. Enggak, Mas Toto dulu. Ini PDIP kan nggak boleh, PDIP kan potensinya tadi kota kosong soalnya. Mas Toto, menurut Anda apa urgensinya koalisi Indonesia Maju itu harus membentuk koalisi besar Kim plus? Kan sebenarnya Kim saja sudah cukup. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka? Jadi harus memborong semua partai di luar Kim untuk bisa berlaga di Pilkada Jakarta. Kalau sebatas logika kuantitatif lumrah, artinya kalau kita bicara Kim plus itu masih hal yang positif dan lumrah dalam pertarungan politik. Tapi kalau Kim plus plus, kita tahu kalau plus itu konotasinya masih positif. Kalau plus plus konotasinya maksiat. Biasanya seperti itu. Ini nggak salah ya, ini pembicaraan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan plus plus yang saya artikan negatif tadi? Kalau ada upaya membangun koalisi sebesar-besarnya, pertama untuk kemudian menghancurkan logika demokrasi yang paling substantif, adanya persaingan, membentuk koalisi sebesar-besarnya untuk kemudian melawan kota kosong. Itu plus-plus maksiat menurut saya. Yang kedua, kalau kemudian simpel saja kok, apa sih kegunaan survei untuk membaca persepsi publik? Persepsi publik ada yang namanya Anies, nomor pertama, ada yang namanya Ahok, ada yang namanya Ridwan Kamil di posisi ketiga. Kalau kemudian di antara 3 nama itu terjegal oleh sebuah upaya membangun plus-plus tadi, itu sudah negatif sifatnya. Dan itu yang sekarang kita sedang bahas kan. Walaupun sulit untuk diakui karena itu terjadi di panggung belakang. Atas nama parliamentary threshold ada sebuah upaya yang menurut saya ini lebih mengerikan dari sekedar istilah teman-teman pro-aktivis pro-dem terkait oligarki. Bahwa di antara partai-partai yang sudah suaranya mayoritas ini pun ada partai tertentu atau pihak tertentu yang merasa lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan partai yang lain. Dan kemudian di situ mungkin terjadi barter politik. Apa sih barter politik yang lebih tinggi dari nilai pilkada? Itu simple. Porsi kue kekuasaan bernama kabinet. Jadi dibundling. Jadi semacam dibundling atau bisa juga berupa ancaman. Itu yang sulit untuk dibuktikan, tapi saya pikir dalam perbincangan kan itu yang sering jadi perbincangan. Simpel saja kok kalau bicara Golkar misalnya satu persatu. Apakah masuk akal dalam logika elektoral yang Jawa Barat nilai lebih besar, Ridwan Kamil pasti menang, lalu kemudian harus berpindah ke Jakarta, nilai elektoral lebih kecil. Lalu kemudian di sisi lain harus mendukung Deddy Mulyadi yang tanda kutip pernah ada dalam Golkar dan saya nggak tahu terus hengkang ke Gerindra. Betul atau tidak, itu aneh dalam sebuah logika partaian. PKS kalau tidak mendukung Anies, apakah masuk akal dalam sejarah Pilpres mendukung Anies? Dan ketika dibedah di survei, yang paling mendapatkan keuntungan elektoral itu PKS dari Anies Baswedan. Nasdem, saya tahu sekali Bang Surya Paloh kemudian harus berkorban seperti apa dalam proses beraninya mendukung Anies dan kemarin sudah menyatakan mendukung,
kalau tiba-tiba tidak mendukung, artinya kan ada sesuatu juga. Nah itu yang menurut saya tidak pernah bisa kita buktikan, tapi menurut saya secara logika awam terlihat kok bahwa ada upaya secara top down yang kemudian ingin mengebiri suara dari konstituen, bahkan sekarang bukan konstituen saja. Suara ketum parpol yang biasanya harganya sangat mahal, sepertinya sekarang takut oleh kekuatannya yang lebih besar. Seperti apa kekuatan yang lebih besar, nanti Adian aja yang jawab. Bang Adian, bahwa pembentukan Kim Plus ini, Kim Plus Plus kalau menurut Mas Toto ini berpotensi itu tadi menjegal calon-calon potensial yang tingginya disurvei bukan hanya Mas Anies Baswedan, tapi Pak Basuki Cahayapurnama, karena peluang PDI Perjuangan untuk bisa memajukan calon itu menjadi tidak ada. Alias nanti RK melawannya kota kosong. PDI Perjuangan bagaimana melihatnya? PKS pernah dukung Anies, terus pindah. Mungkin nggak balik lagi, ya mungkin. Politik itu kan seni, bagaimana mengelola kemungkinan. Kemungkinan itu berakhirnya kapan? Tanggal 27. Jadi sekarang ini sudah terlalu cepat, 21 hari kita membahas seolah-olah kemungkinan sudah tertutup. Itu loh. Lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan? Kita biasa-biasa aja. Kalau kita lihat misalnya tadi survei tadi, kalau kemudian cuma satu orang yang maju, lalu kemudian suaranya diboikot oleh 78% pemilih Anies dan pemilih Ahok, bagaimana? Itu kan mencederai demokrasi. Peluang itu bisa nggak? Bisa saja. Kalau kemudian Ahoknya, Aniesnya dan lain-lain berkumpul dan meminta dengan segala hormat agar pemilih-pemilih saya, pendukung saya tidak datang ke TPS, selesai. Nah, itu rusak pemilunya, rusak partainya, rusak banyak sekali. Nah, kita mau jaga nggak bahwa kemudian pemilu yang kita perjuangkan sejak zaman reformasi ini menjadi lebih baik? Kalau menjadi lebih baik ya indikasi-indikasi yang seperti diduga oleh Toto ada ancaman dan sebagainya dihilangkanlah. Saya partai politik, saya dari partai politik, dari partai politik, dari partai politik. Kita bisa nggak bernegosiasi? Bisa. Kita bisa nggak berunding? Bisa. Yang tidak bisa kalau kita diancam. Yang tidak bisa kalau kita diintimidasi. Oke? Saya pernah ngobrol dengan beberapa teman-teman dari beberapa partai yang lain. Benar nggak sih ada ancaman dan sebagainya? Kalau betul ada ancaman, kira-kira kapan ancaman itu akan berhenti? Ancaman itu hanya akan bisa berhenti ketika semua yang diancam katakan stop. Cukup, kami lelah diancam, kami lelah diintimidasi, dan kami mau membangun bangsa ini, membangun demokrasi tanpa ada ancaman. Masalahnya berani nggak para elit itu harus mengatakan berani, karena mereka akan menjadi tokoh-tokoh bangsa yang berani mengatakan ancaman stop hari ini. Dan itu pasti akan muncul, pasti akan muncul. Di mana-mana ancaman selalu akan melahirkan pembangkangan. Jadi Anda melihat bahwa pembentukan Kim Plus ini munculnya dari ancaman-ancaman itu? Bukan saya bilang, kata Toto tadi ada indikasi ancaman. Ya, yang Anda kutip. Ya saya kutip Toto. Nah kalau ada ancaman itu akan membunuh demokrasi. Kapan ancaman itu akan berhenti? Ketika semua yang diancam bersama-sama bersepakat mengatakan cukup. Cukup sudah mengancam di Republik ini, cukup sudah intimidasi, cukup sudah saling menyandera. Kami partai politik siap bernegosiasi tapi tanpa ada ancaman. Tapi apakah kemudian PDI Perjuangan melihat bahwa potensi peluang kotak kosong ini memang sengaja dibentuk begitu ya? Sengaja dihadirkan melalui pembentukan Kim Plus ini? Ya, kalau analisa Toto tadi memang menarik. Ridwan Kamil itu merem di Jabar menang. Sementara di sini survei tadi cuma 8,5%. Anies 40 sekian, Ahok 20 sekian. 30,2. Gitu, 30,2. Ya kira-kira kayak gitulah. Nah, bagaimana supaya Ridwan Kamil menang dengan komposisi survei seperti itu? Ya kota kosong. Jadi dua kompetitor yang kuat harus dihilangkan. Iya. Tapi gini, maksudnya apa? Apakah rakyat bisa berterima? Saya berpikir akan terjadi pembangkangan luar biasa kalau kemudian semua orang bilang kami tidak akan datang ke TPS. Itu dahsyat betul. Mungkin terjadi, mungkin. Ini Jakarta. Baik, Bang Maman silakan ditanggapi bahwa pembentukan koalisi plus-plus ini adalah bagian dari itu tadi membentuk kota kosong di Pilkada Jakarta. Jangan dijawab dulu, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.